Tapi divergensinya nggak sebesar divergensi yang kita lihat antara anggaplah Myanmar yang masih jauh di bawah $2.000 per orang per tahun dibanding Singapura yang $91.000 per orang per tahun dari sisi ekonomi. Dari sisi pendidikan, capaian pendidikan Nordik itu di atas tapi nggak jauh di atas dibanding capaian pendidikan yang di pantai selatan Eropa atau bahkan yang bagian timur Eropa dibanding Asia Tenggara. Capaian pendidikan di non-tersier atau tersier di negara-negara berkembang di Asia Tenggara itu jauh di bawah apa yang kita saksikan di Singapura. Biasanya dari sudut pandang natural physics, large divergences always lead to potentiality. Siap. Ya, dalam elektrifikasi juga seperti itu kan, delta V itu akan membawa arus. Tapi yang terjadi adalah relative peace. It's not conflict, it's not grab of powers, it's relative peace. Tapi paradoxically, tidak cukup bagi relative peace tersebut untuk membawa atensi ke Southeast Asia. Mengapa begitu? Karena nggak bisa bercerita. Mungkin secara DNA, kenapa Eropa itu lebih banyak fatalitasnya. Karena mereka turunan dari Neanderthal. Mereka tuh lebih zero sum, lebih alpha. Kalau kita tuh lebih Homo sapiens, kalau kita percaya dengan teori evolusi itu kan yang ke timur menjadi mongoloid, terus kita turunan dari itu, yang itu jauh tidak se-alpha dibandingkan Neanderthal. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita nggak terlalu zero sum, nggak terlalu suka menyembelih satu sama lain. Tentunya stres episodik terjadi selama 2000 tahun, tapi angka 9-10 juta angka kematian di Asia Tenggara dibanding 190 juta di Eropa itu mungkin bisa dikorelasikan dengan akar lineage, ya kan? Semenjak Homo sapiens. Nah, kita kurang dapat atensi, walaupun ada kedamaian dan stabilitas, itu karena kita nggak bisa bercerita. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan diri sendiri dan dengan dunia luar. Diri sendiri, gampang kita lihat aja intratrade-nya. Skala perdagangan satu sama lain itu hanya 20-23% dari total ukuran ekonomi Asia Tenggara. Sedangkan Eropa 60-65%. Yaitu dalam batas intuisi kita bisa mengambil kesimpulan orang Eropa tuh mungkin lebih bercerita satu sama lain, berkomunikasi satu sama lain, sehingga mereka tahu barang dan jasa yang dibutuhkan satu sama lain itu apa, dan sifatnya jauh lebih komplementer. Nah, di Asia Tenggara mungkin kita kurang berkomunikasi, kurang bercerita, kita nggak tahu barang dan jasa yang harus dikirim ke satu sama lain itu yang sifatnya komplementer apa. Justru kalau yang ini bikin baju, kita juga bikin baju. Semestinya kalau yang ini bikin baju, kita bikin celana. Iya kan? Yang ini bikin motor, kita bikin mobil. Yang ini bikin skrup, kita bikin obengnya mungkin. Atau apa. Nah, itu mungkin bisa ditarik ke kurangnya kita bercerita satu sama lain, sehingga atensinya satu sama lain kurang.